wabarakatuh. Saya Dian Laila Fitri dengan NIM 19034057 dari kelompok 4 Fisika B 2019. Baiklah, perkenalkan nama saya Karisma Puja Alicia dengan NIM 19034105. Saya Indira Marsa dengan NIM 19034067. Saya Syahputri Sumanti dengan NIM 19034087. Saya Rifka Hayati dengan NIM 19034083. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Beberapa cara dalam mengurangi, mencegah, dan mengatasi dan menanggulangi dampak dari pemanasan global antara lain yaitu: pertama, mengubah perilaku pribadi. Yang pertama, hemat listrik. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa gas rumah kaca itu didominasi dari karbon dioksida atau CO2. Sebagian besar dari CO2 dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Selanjutnya, menanam pohon. CO2 digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Maka, penanaman pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Selanjutnya, mengurangi penggunaan mobil. Mobil sebagai penyumbang sumber CO2 terbesar di perkotaan juga perlu diantisipasi dengan mengubah perilaku orang. Penggunaan mobil pribadi menjadi penyumbang CO2 terbesar bila tidak ada peraturan penggunaan mobil pribadi dengan baik. Penggunaan transportasi umum yang mengangkut sekaligus banyak orang dapat mengurangi emisi karbon dioksida di udara. Langkah yang kedua yaitu dilakukan secara kolektif. Pertama, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbaru perlu dilakukan di Indonesia. Pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil yang diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Sumber energi tersebut sebenarnya berlimpah di Indonesia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan hutan secara liar. Selanjutnya, menghapus penggunaan CFC. Untuk menghentikan penggunaan CFC pada peralatan pendingin dapat dilakukan dengan memberi penyuluhan dan bantuan kepada bengkel-bengkel servis peralatan pendingin agar dapat mengelola penggunaan CFC. Selanjutnya, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Langkah yang ketiga yaitu mengurangi karbon. Untuk mengurangi gas CO2 yang ada di udara dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Pertama, menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yaitu mengganti pengguna bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari.
Menghemat energi ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian energi setinggi mungkin, bukan mengurangi keperluan akan pemakaian energi. Jadi, berapapun besar dan lama tindakan pemakaian energi ialah sah-sah saja, selama dilaksanakan dengan teknik yang benar dan efektif. Misalnya, menghidupkan lampu penerangan di luar lokasi tinggal saat menjelang malam dan dimatikan ketika fajar, bukan dengan teknik tidak menyalakannya sepanjang malam atau tetap membiarkannya menyala sepanjang siang. Jadi, batas penerapan dari perbuatan menghemat energi ialah menekan atau mengurangi jumlah pemakaian energi secara sia-sia, bukan meminimalisir atau mengurangi pemakaian energi yang diperlukan atau memang seharusnya tidak dipakai. Manfaat hemat energi. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, langkah efisiensi energi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, efisiensi energi meningkatkan produktivitas industri. Yang keempat, menghindarkan dari pembangunan dan penggunaan infrastruktur yang tidak perlu. Dan yang kelima, mengurangi pengeluaran masyarakat. Manfaat hemat energi listrik. Yang pertama, menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Bila kita menghemat penggunaan listrik, maka kita akan membayar lebih sedikit untuk biaya listrik. Yang kedua, mengurangi polusi. Polusi meningkat baik karena penggunaan alat listrik maupun penggunaan bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor. Bila kita boros listrik, maka alat listrik akan menimbulkan polusi seperti panas, bising, dan asap. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Semakin banyaknya batu bara atau minyak yang harus dibakar oleh pembangkit listrik atau digunakan dalam kendaraan bermotor, berarti semakin cepat pula deposit batu bara atau minyak yang akan habis. Yang keempat, merawat alat elektronik. Alat elektronik yang dipakai berlebihan akan mudah rusak. Yang kelima, menghindari resiko arus pendek. Arus pendek atau konsleting terjadi ketika kabel listrik rusak dan dapat menyebabkan kerusakan alat elektronik hingga kebakaran. Kaitan hemat energi dengan global warming. Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim secara garis besar dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas manusia yang berlebihan, sehingga membuat iklim di seluruh dunia berubah menjadi iklim ekstrim. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut secara dominan lebih banyak memproduksi karbon dioksida atau CO2. Padahal karbon dioksida secara tidak langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dari berbagai benda angkasa. Beberapa aktivitas manusia yang menjadi faktor penyebab dari pemanasan global, di antaranya mobilitas manusia yang menggunakan transportasi, kegiatan industri, dan pengundulan hutan. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan listrik berlebih agar dapat meminimalisir penyebab pemanasan global di seluruh dunia. Terkadang kita tidak sadar apabila kita menggunakan alat elektronik secara berlebihan. Banyak kegiatan manusia saat ini yang sangat bergantung dengan alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut seperti lampu, televisi, mesin cuci, AC, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain, matikan lampu ketika tidak dipakai seperti pada saat larut malam dan siang hari. Pada saat siang hari, manfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, kegiatan mencuci baju dapat dilakukan ketika dalam kapasitas maksimal, sehingga penggunaan air dan listrik dapat ditekan secara maksimal. Sebagian orang pasti pernah meninggalkan charger HP maupun laptop tetap tercolok padahal sudah tidak mencarger apapun. Beberapa orang ada yang terkadang lupa mencabut karena terburu-buru dan juga ada yang menjadikan kebiasaan karena alasan praktis tinggal mencolok HP pada charger tanpa harus mencolok lagi charger ke stop kontak. Tapi sadarkah kita bahwa saat charger masih tercolok pada stop kontak, padahal kita sedang tidak mencarger, masih ada daya yang keluar sehingga terjadi pemborosan listrik.
Bagaimana bisa charger yang sedang tidak digunakan tapi tetap tersambung ke stop kontak masih dapat menyedot daya listrik saat charger tersambung pada stop kontak? Maka adapter pada stop kontak akan merubah arus AC dari PLN menjadi arus DC untuk diteruskan pada baterai. Saat mengubah arus AC ke DC, tidak semua arus AC menjadi DC, tetapi sebagian menjadi energi panas. Itulah sebabnya saat kita mencharge, maka adapter pada charger akan tetap panas. Menurut studi yang dilakukan Lawrence National Laboratory mengungkapkan bahwa charger saat digunakan mengisi daya rata-rata menyedot daya sebesar 3,68 watt. Sedangkan saat daya baterai penuh, maka daya yang tersedot turun menjadi 2,24 watt. Saat charger masih terhubung dengan stop kontak saat tidak digunakan menyedot daya sebesar 0,26 watt. Walaupun kecil, tapi jika banyak orang membiarkan charger terhubung stop kontak saat tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan membuang begitu banyak energi listrik. Bahkan jika kita membiarkan charger terpasang saat daya ponsel penuh, juga masih akan membuang daya bahkan lebih besar daripada membiarkan charger terhubung pada stop kontak saat tidak digunakan. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.